bisa berjumpa kembali. Dan seperti biasa, sebelum kita awali pembelajaran, kita membaca doa dulu bersama-sama. Disiapkan oleh KM-nya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Silakan cungkan tangannya, oke? Siap? Bisa? Oke, alhamdulillahirabbil. Untuk yang pertama, Rijal. Yang selanjutnya, Bapak absen M. Raihan. Selanjutnya, Bapak absen Anindya. Bapak absen kembali Kenisa. Bapak absen kembali untuk yang selanjutnya Badru. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya Bapak akan ingat-ingat terlebih dahulu. Nah, kita akan mengingat terlebih dahulu materi yang kita bahas sebelumnya. Materinya tentang apa? Keragaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih ingat ya? Materi yang kita bahas adalah tentang keragaman. Keragaman itu diantaranya adalah kita bisa mengetahui tentang perbedaan suku. Perbedaan apa lagi? Suku bangsanya, suku bangsa. Terus budaya, beda lagi. Beda agama dan lain sebagainya. Kita pun diperintahkan kemarin oleh Al-Quran dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu harus saling mengenalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan perbedaan itu adalah sunnatul. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita hari ini akan belajar tentang P5. P5 ada yang tahu? Profil pelajar Pancasila. Nah, di P5 ini kita akan nantinya mengetahui bagaimana kita melaksanakan P5 ini. Paham atau tidak? Nah, diantaranya dalam tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah nanti kita dapat memahami pentingnya daur ulang sampah. Daur ulang sampah. Pertama tuh, silakan boleh dibuka bukunya masing-masing. Di dalam tujuan pembelajaran kali ini, dalam P5 ini diantaranya kita dalam tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang sampah. Boleh, silakan nanti ditulis, silakan sambil ditulis boleh. Yang kedua, dalam tujuan pembelajarannya, peserta didik nantinya kita dapat merancang proyek berbasis dari bahan botol bekas. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita akan membuat itu. Paham atau tidak? Jadi tujuan pembelajaran yang kedua adalah merancang proyek yang berbasis bahan botol bekas. Yang selanjutnya dalam tujuan pembelajaran nanti kita akan dapat membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan botol bekas. Angin sejuk. Nah, itu berarti 3 yang harus kita kuasai nantinya setelah belajar tentang P5 ini. Profil pelajar Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham atau tidak? Jadi tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama apa? Memahami pentingnya
ulang sampah plastik, kan kita banyak sampah ya. Nah, nanti kita akan memahami bagaimana sih sampah itu yang yang bisa diurai atau yang tidak diurai. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang selanjutnya dapat merancang proyek nantinya yang berbasis bahan botol bekas. Di depan kan sudah ada ya. Kita sudah ngumpulin tuh, ada tuh. Nah, itu bisa dibuat kerajin. Nah, jadi tidak jadi limbah khususnya limbah plastik. Yang ketiga, dapat membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan botol yang sudah kita kumpulkan. Paham atau tidak? Alhamdulillah Rabbil. Kalau di kita sudah ada program apa biasanya? Ini ada peduli sampah nggak? Nah, peduli sampah itu kan mengumpulkan itu kan mana yang organik, mana yang anorganik. Nah, itu nanti kita akan menghasilkan karyanya. Insya Allah. Paham atau tidak? Nah, di sini nanti, tahukah kalian tentang satu hal ini? Coba, silakan. Silakan kita coba untuk berpikir. Silakan, nomor pertama nih. Silakan. Nih, Bapak kasih pertanyaan, kalian jawab. Apakah kalian tahu botol bekas bisa dibuat bahan berguna? Coba. Botol bekas bisa dibuat bahan berguna nggak? Coba. Satu-satu. Buat apa? Buat hiasan. Hiasan. Apa biasanya? Itu tuh. Ini kan dari botol bekas kan ya? Ini dari botol bekas tuh. Jadi hiasan apa ini? Hiasan jendela kan ini dari bulat-bulatannya. Dari plastik ya. Alhamdulillah Rabbil alamin kita bisa membuat itu. Jadi indah kelihatannya. Paham atau tidak? Selanjutnya, terus apa lagi? Dari botol bekas itu bisa buat apa kira-kira yang kalian tahu? Coba. Pot kecil. Contoh misalkan kalau ada bibit apa itu? Bibit tanaman. Kita kan bisa memanfaatkannya, tinggal dikasih bolong, terus dihias yang luarnya ya seindah mungkin, dan kita bisa buat atau manfaatkan seperti halnya pot kecil atau apa lagi itu tempat apa itu? Nah, pot bunga seperti itu kan yang kita coba dibawa ini. Nah, ini juga kan kita sudah buat. Tuh, ini kan semuanya bahannya dari tutup botol. Ini tutup botol. Ini tutup botol juga, ini juga botolnya. Nah, ini bisa buat seperti ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Paham atau tidak? Selanjutnya, nih, tadi botol yang bekas bisa dibuat bahan berguna. Itu diantaranya itu. Hiasan-hiasan yang ada di jendela atau hiasan yang sifatnya bisa kita pajang. Intinya alhamdulillah Rabbil alamin. Sambil kalau ada yang penting silakan tulis, oke? Yang kedua, nih, apakah pernah melihat karya dari botol plastik bekas itu? Pernah berarti ya? Sepakat pernah semuanya? Alhamdulillah. Yang ketiga, terakhir, macam sampah organik dan anorganik. Tahu organik dan anorganik? Tahu gak? Coba ada yang bisa ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan organik dan anorganik? Coba. Adalah contoh-contoh organik dan anorganik. Contoh organik, tahu organik? Nah, nanti kalau kita belum tahu, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan organik dan anorganik. Paham atau tidak? Hari ini kita akan belajar tentang itu. Oke, insya Allah. Satu, nanti kitanya di akhirnya akan membuat proyeknya membuat apa? Bahan atau hiasan dari bahan plastik yang sudah tidak terpakai. Botol plastik yang sudah dipakai itu botol plastik bekas minuman atau plastik yang sifatnya itu bisa menjadi limbah. Jadi kita gunakan dan kita jadikan sebagai apa? Karya. Insya Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui tadi dulu apa yang dimaksud dengan organik dan anorganik. Sampah nih, sampah itu banyak. Sampah itu ada sampah itu tuh. Itu apa? Plastik ya. Terus ada sampah juga yang sifatnya dari daun-daunan, misalkan ke apa? Sama angin. Terus
si dahan-dahannya sampai jadi sampah. Kira-kira kalau itu sampah apa? Nih, itu. Tuh. Kalau nggak digunakan sebagai hiasan gitu, kira-kira jadi sampah apa ya? Ada yang bisa terurai di tanah, ada yang tidak bisa terurai. Nah, yang bisa diuraikan adalah sampah organik. Ada juga sampah yang tidak bisa diuraikan, disebutnya sampah anorganik. Sampah yang bisa diuraikan apa saja kira-kira? Apa saja kira-kira? Ayo. Plastik yang bisa diurai atau tidak bisa diurai itu? Yang bisa diurai. Masa? Ayo. Yang bisa diurai. Ya. Organik seperti apa? Contoh. Yang bisa diurai. Oh, berarti kita harus belajar kembali. Ya kan? Organik itu bisa diurai. Ingat-ingat. Paham? Paham? Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Konsentrasi. Siap, ulang lagi. Sampah itu yang pertama ada yang bisa terurai dan ada yang tidak bisa terurai. Yang bisa diurai adalah sampah organik. Paham? Seperti apa? Contohnya, dengarkan. Nanti akan ada tugas setelah ini. Paham? Membedakan mana apa artinya sampah, sampah organik pengertiannya apa, sampah anorganik pengertiannya apa. Nanti kalian akan dikasih tugas itu per kelompoknya masing-masing. Nanti didiskusikan, oke? Nanti juga dipresentasikan. Paham? Siap, dengarkan. Nah, selanjutnya dengarkan dulu. Sampah itu ada yang bisa diurai dan ada yang juga tidak bisa diurai. Yang bisa diurai contohnya adalah benar, organik tadi. Yang tidak bisa diurai apa? Anorganik. Ingat. Konsentrasi. Siap, lanjut lagi. Kita lanjutkan. Contohnya apa organik? Contoh tuh. Tuh di luar kalian lihat dahan dan daun ini ya, yang berserakan kan? Oke. Nah, dikumpulkan dan langsung misalkan kita kubur di tanah, maka itu akan menjadi pupuk. Kalau kita olah kembali. Pupuknya apa? Kompos disebutnya. Bisa terurai? Bisa. Paham? Itu disebutnya organik, apalagi supaya yang organik. Bekas makanan. Tahu? Bekas makanan. Tapi bukan plastiknya, bukan. Tapi bekas makanannya seperti bekas sayur tuh, sayur busuk. Tuh itu kan bisa terurai sendiri. Paham atau tidak? Nah, yang gampang terurai itu organik. Dan ada yang kedua, yang anorganik. Anorganik ini nggak bisa diurai, susah diurainya. Contoh seperti apa? Apa? Ayo. Sampah plastik. Kalian tuh tahu sampah plastik yang ada di luarnya itu susah untuk diurainya. Bahkan bisa jadi limbah, mencemari lingkungan. Kalian tahu yang ada di sampah? Yang ada di sungai, banyak sampahnya tidak? Nah, itu bisa mencemari sungainya. Terus kalau kita misalkan kita minum dari mana? Dari tanah kan ya? Dari apa? Dari sumur. Digali sumurnya. Kalau misalkan kualitas tanahnya itu banyak sampahnya, maka diantaranya air yang kita minum akan tercemar. A'udzubillahi min. Nah, selanjutnya kita akan melihat tayangan video yang nantinya kita akan mengetahui pengertian sampah dan jenis-jenis sampah. Diperhatikan, silakan dicatat apa yang mungkin nanti akan jadi soal untuk mengerjakan latihan ini. Paham atau tidak? Paham. Siap, tanpa suara angin saja. Diperhatikan ya, sambil ditulis. Nah, kita kenali sampahnya. Nah,
Nah, silakan. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Nah, ini jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Oke, alhamdulillah, Rabbil. Oke, alhamdulillah, Rabbil. Nah, setelah kita melihat tayangan videonya, maka Bapak setelah ini silakan, tadi kan kita ditulis apa yang pentingnya. Bapak akan ngasih tugas ke masing-masing kelompok. Dan masing-masing kelompoknya silakan untuk diisi, paham? Berdiskusi, diisi, dan nanti dipresentasikan ke depan, oke? Siap semuanya? Bisa dipahami? Untuk kelompok ini, silakan didiskusikan. Kelompok 2 kanan, kelompok 3. Nah, dengarkan. Untuk lembar kerjanya, dengarkan, Bapak akan menggunakan metode main mapping, namanya angin sejuk. Nanti masing-masing kelompok itu silakan di kolom sebelah sini. Ini ada pengertian sampah. Silakan, menurut kalian pengertian sampah itu apa? Tadi yang sudah dijelaskan, baik dijelaskan oleh Bapak atau dengan video tadi. Ya, terus nanti yang kedua itu jenis sampah. Ini pengertian sampah organik apa? Diskusikan dulu.
Sampah organik apa? Terus contohnya apa saja di bawah. Tulisannya yang bagus, yang rapi, oke? Siap? Siap atau tidak? Siap, karena nanti dipresentasikan dengan temannya. Yang kedua, ini jenis sampah, pengertian sampah anorganik. Apa nanti pengertiannya dan di bawahnya dikasih contoh. Di bawahnya lagi silakan nama kelompoknya. Nama kelompok misalkan kelompok 1, ini 1, ini 2, ini 3. Nama kelompoknya silakan ditulis satu-satu. Tulisannya yang rapi, oke? Siap? Bisa dipahami? Oke, selamat mengerjakan tugasnya dengan berdiskusi dengan teman. Masing-masing kelompoknya sudah mengerjakan tugasnya masing-masing dengan berdiskusi tentang apa yang pertama? Pengertian sampah. Yang kedua, sampah anorganik. Yang ketiga, sampah organik. Nah, masing-masing kelompoknya silakan untuk mempresentasikan perwakilannya 1 orang. Silakan didiskusikan siapa yang akan maju ke depan. Oke, membacakan yang pertama, kelompok pertama pengertian sampah, yang kelompok kedua itu pengertian sampah organik dan contohnya, yang ketiga pengertian sampah anorganik beserta contohnya. Untuk kelompok 1 mana tepuk tangannya? Silakan. Kelompok 2. Silakan tepuk tangannya mana? Kelompok 3. 1 di sini. Coba lihat. Siap, silakan. Angin sejuk. Duduk siap. Untuk yang lainnya silakan dengarkan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan jelaskan pengertian sampah menurut kelompok 1. Siap, sepakat semuanya? Mengerti semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kelompok 2, silakan presentasikan kepada teman-temannya hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing tentang apa? Pengertian sampah organik dengan contoh. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kita dilebih. Sekarang untuk kelompok 3 membahas tentang apa? Sampah anorganik pengertiannya beserta contohnya. Silakan. Seperti oke, sudah? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan tepuk tangan buat yang sudah tepat. Silakan dari kelompoknya masing. Silakan kembali lagi. Oke, silakan kembali lagi. Nah, dari tadi yang sudah kita dapatkan berarti juga informasi dan kita sudah dapatkan pengertian sampah, pengertian sampah organik, sampah anorganik, dan nanti di akhirnya kita akan mencoba membuat dan mengaplikasikan apa saja yang sudah kita pelajari dengan cara memanfaatkan sampah yang sulit diurai itu menjadi karya-karya yang bernilai guna dan bernilai seni, insya Allah. Jadi tidak mubazir nantinya, paham atau tidak? Atau tidak berdampak kepada lingkungan nyata dari hal yang tidak bisa kita
misalkan tadi ketahui tidak sulit diurainya, ternyata bisa bernilai guna dan bernilai seni. Insya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, setelah ini nanti kita akan langsung membuat karyanya, dengan diantaranya membuat karya-karya yang berasalnya dari botol minuman bekas. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa membuatnya. Dan silakan masing-masing kelompoknya nanti di pertemuan berikutnya itu mempersiapkan segala sesuatunya. Di depan sudah ada ya, sisanya. Nanti kita akan coba per kelompoknya itu membuat satu bahan atau satu barang yang nantinya bernilai dari sisa-sisa botol sampah apa? Sampah plastik. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sekarang, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memiliki ilmu lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan bagi kita semuanya. Silakan dibereskan kembali bukunya masing-masing. Dibereskan dulu lagi Rabbil. Oke, tadi selama 3 jam pelajaran kita sudah belajar khususnya tentang P5-nya. Profil pelajar Pancasila. Nah, siap, alhamdulillah Rabbil. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini, dan silakan disiapkan untuk berdoa. Silakan disiapkan. Setelah belajar. Ada yang bisa terurai, ada yang tidak bisa terurai, ada yang sulit diuraikan. Kita bisa memanfaatkannya insya Allah, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang benar dari Allah, dan yang salahnya itu dari pribadi Bapak sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirahnya kepada Bapak, khususnya kalau ada menyampaikannya atau dalam hal menyampaikannya ada kesalahan. Insya Allah tetap semangat untuk mencari ilmu agama, dan kita harus terus belajar untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya dapat Bapak sampaikan, selebihnya mohon maaf. Allahumma biqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, dalam hal ini gaya hidup berkelanjutan Sekolah Dasar Negeri SDN Panyawian. Pengenalan. Siswa dapat memahami jenis-jenis sampah. Itu sudah dilaksanakan dalam video pembelajaran. Siswa memahami dampak sampah plastik. Yang pertama, guru mengulas kegiatan yang lalu. Yang keduanya, diskusi jika sampah plastik dapat rusak atau busuk, apa yang akan terjadi nantinya. Simulasi penumpukan plastik dengan benda yang dibawa dari rumah. Tunjukkan benda yang kamu bawa, masing-masing meletakkan benda plastik itu di mana saja dalam kelas. Apa yang terjadi dalam kelas kita. Yang ketiganya, menonton video tentang ancaman polusi plastik pada link YouTube yang sudah dicantumkan. Sebelum memutar video, guru menjelaskan tugas dan kegunaan lempar pencatatan isi video. Siswa mengerjakan lembar kerja pencatatan video. Siswa memahami konsep 4R sebagai solusi dampak sampah plastik. Yang pertama, guru mengulas pembelajaran sebelumnya
mengajak siswa membuat hubungan tentang hal-hal yang telah diketahui dengan menggunakan pertanyaan. Jika bumi kita penuh dengan sampah, bagaimana solusinya? Yang kedua, guru memperkenalkan konsep 4R dengan memutar video link YouTube yang sudah disediakan. Guru menunjukkan lembar pencatatan video dan mengajak siswa bersama-sama membaca dengan lantang pertanyaan di lembar tersebut. Yang ketiga, siswa mengerjakan lembar pencatatan video secara mandiri. Penguasaan konsep 4R, jigsaw reading, membaca berkelompok, memberikan materi bacaan, dan siswa bekerja secara berkelompok untuk membaca materi sebagai bahan tambahan untuk melengkapi isian, untuk melengkapi lembar pencatatan. Sumber di Google, dan siswa kembali melengkapi lembar pencatatan video. Kontekstualisasi. Kegiatan siswa mengacu pada kegiatan sekolah untuk melakukan observasi terhadap perilaku mengelola sampah di sekolah. Kegiatan yang pertama, guru menunjukkan bagan perencanaan proyek dan menjelaskan maksud cara mengisi bagan. Yang kedua, siswa dibagi beberapa kelompok mengisi bagan rencana proyek yang akan dilakukan. Yang ketiga, guru menjelaskan lembar-lembar pencatatan observasi. Yang keempat, guru menjelaskan kegiatan observasi yang dilakukan, yaitu dengan wawancara terhadap guru, tenaga kependidikan, penjaga yang ada di sekolah tentang pengolahan sampah di sekolah. Hasil wawancara dipresentasikan di depan kelas. Keterangan bagan perencanaan proyek. Tujuan, apa yang akan kita sampaikan pada warga sekolah? Peran apa yang akan dilakukan? Situasi, bagaimana cara mengetahui kondisi sekolah? Kondisi umum, siapa yang akan diwawancarai? Proyeknya, hasil pencatatan pengamatan wawancara berupa bagan. Aksi, peserta didik mempersiapkan alat dan bahan yang dipergunakan untuk menjalankan proyek, memanfaatkan sampah botol bekas menjadi tempat pensil. Siswa mengerjakan proyek dengan bimbingan pendidik, yaitu guru kelas agama dan PJOK di tempat yang sudah disepakati. Proyek dikerjakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Siswa merancang pengemasan hasil proyek. Siswa merencanakan pameran untuk memamerkan hasil proyeknya. Refleksi dan tindak lanjut. Guru dan siswa akan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan proyek yang telah dilaksanakan serta upaya tindak lanjut yang diperlukan. Dalam tahapan ini akan dibahas hasil dari proyek yang telah dibuat, temuan, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat diambil selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.